Selamat datang di channel di konten Gak Ada Bos. Dimana obrolan anak bawahan ya, ngobrolin dimana tidak ada bos juga. Bukan gitu dong. Ya belum, nggak apa-apa dong. Gak ada bosnya gimana? Jadi gak ada bos lagi dong. Gak apa-apa sih. Nggak ada bos, tapi kita namain ada bos. Lagi ada bos. Gitu. Jadi di sini kita ngobrolin tentang perjulitan duniawi aja. Gitu kan, ya. Kita ngobrolin masalah yang sedang happening juga, banyak masalah tiap harinya. Yang mungkin kita uploadnya telat gitu. Oke, jadi di sini udah ada berempat ya. Video kemarin ada si Eko, tapi ini intinya ada 4 untuk saat ini gitu ya. Dan kita akan membahas tentang apa, Gir? Split bill. Split bill. Split bill. Split bill. Ini Lu tahu nggak? Lu pada tahu nggak split bill tuh? Tahu. Yang bagi dua. Enggak, permasalahan split bill. Kurang sih coba. Lu tahu, Meng? Gue tahu gara-gara ini kan ada pasangan tapi si cowok ini bilnya yang menurut gue sih harganya ya masuk akal, masuk 300 ribuan kan. Jadi kita ceritain dulu Salah nih, kronologinya. Kronologi. Oke, jadi di sini gue bakal ceritain dulu kronologinya. Iya. Buat Al juga yang belum tahu. Jadi ini ada sebuah fenomena di Twitter tentang split bill, yang mana pertamanya ini ada seorang temannya si cewek lah, kita cewek dan cowok aja temennya. Gue nggak tahu namanya juga, lupa. Pokoknya temannya si cewek ini kayak semacam nge-spoil tentang si cowoknya ini tuh kayak first date kok split bill gitu kan, harusnya lu bayarin gitu tungannya gitu. Oh, si cewek ngomong gitu. Oke. Dia kayak gitu. Jadi tuh yang nge-spoil bukan si ceweknya tapi temennya, karena diaduin sama si ceweknya gitu. Temennya ini cewek juga kalau nggak salah ya. Pokoknya gitu deh. Ya gue nggak tahu siapa cowok apa cowok. Pokoknya di sini dia nge-spoil, ya pokoknya berkembang permasalahannya, banyak kontroversi, ada yang pro ada yang kontra. Dan at the end si cowoknya itu muncul. Si cowoknya ini muncul kayak ngasih kejelasan tentang kronologi dari versi si cowoknya. Gue belum tahu sih kronologi ceweknya ya, gue belum lihat karena pas gue cek udah tidak ada akunnya gitu ya. Pokoknya kronologi dari cowoknya, intinya cowoknya ini kan kayak ngajakin jalan ke ceweknya. Terus ceweknya ayo aja, ditanya sama cowoknya mau kemana, katanya ke salah satu tempat makanan fine dining mungkin, mewah lah pokoknya. Premium kalau kita cek di Google juga gitu, hitungannya. Dan selanjutnya si cowoknya ya udah, ayo gitu, mau kapan-kapan pokoknya diobrol-obrolin, ya udah tuh jalan aja gitu. Dan satu hari ketika ini dia ngerasa kayak dikira hilang tuh cewek, nyata gue bertahu ada limit TM juga gitu, dikira ceweknya hilang aja gitu, ghosting. Nyata pas lagi dipancing nyata ada dan terjadilah. Tapi pas belum jalan, gue sih nangkepnya si ceweknya ini mau ngajak sepupunya, ya pokoknya saudaranya si cewek ini buat ikut bertiga. Dan si cowoknya sih ngomong katanya tidak masalah gitu, kalau makin lama ya makin asik menurutnya, the more the merrier lah kata dia gitu. Nah udah tuh pas di jalan pertama, gue agak kurang nangkap di sini dia tuh kayak lagi nungguin atau gimana gitu hitungannya. Dia dinungguin di salah satu tempat restoran juga. Nah si cowoknya ini beli kopi dan ceweknya beli minuman juga. Dengan harga ya minumannya masing-masing lah, yang satu 35 kopinya, yang satu minumannya 45.000 gitu hitungannya. Udah habis nunggu baru deh ke tempat mewah premium itu, ke restoran premium itu. Versi premium ya udah, dia mesen apa ya gue inget tuh, dia beli escargot, semacam seafood mahal kali escargot ya, gue nggak tahu. Escargot dan juga ini pipi babi. Pokoknya pork chick gitu ya. Pokoknya pipi babi dan segala tetek pengeknya lagi gitu hitungannya. Yang mana kalau ditotalin tuh mungkin bisa sampai berapa, 400 ribuan lah dicampur taxnya. Ya dia habis makan ya udah, si cowoknya ini dia kan nggak bawa cash gitu. Si cowok ini nggak bawa debit gitu, dia ngasih cash ke ceweknya. Ke cashnya itu ngomongnya langsung split bill, langsung kayak setengah harga si makan mereka ya, total makan mereka gitu hitungannya. Dan ya udah di situ sebenarnya kejadiannya fine aja, tapi sampai mungkin pas pulangnya baru si ceweknya ini kayak ngadu ke temennya gitu, kenapa ini, dan akhirnya kayak karena udah di-spoil, si cowoknya juga mungkin resah, dia keluarin juga ininya argumennya dia, dan dia ngembalikin uang si cewek itu nombokin kayak gitu. Yang di mana totalnya cuma 300 ribu ya untuk sebuah makan fine dining. Ya seperti itu. Nah itu cukup rame lah, dan banyak juga orang yang orang nimbrung gitu temannya, kayak nyindir si cowok itu kayak modal mobil mahal tapi makan cuma split bill lah kayak gitu temannya. Ada pro kontra di situ ya. Habis itu ya banyak lah pro kontra. Emang kan kalau kita lihat kan nggak bisa diambil satu sisi doang kan. Ada memang orang yang suka split bill, ada orang yang
apa namanya? You pay what Ya, you want gitu. Ya, you pay what you want aja gitu. Nah, kayak gitu. Nah, di sini nih permasalahannya. Menurut lu gimana nih, teman-teman? Iya, masalah split bill ini, nah dari Mas Nanda Jati nih. Kalau misalnya ngedate, biasanya lu tuh nge-split bill, apa lu yang ngebayarin atau malah ceweknya yang ngebayarin? Kalau gue sih ya di Yang kemarin deh. jangan yang kemarin gue. Ya, pokoknya pengalaman lu lah. Pengalaman gue selama pacaran. Iya, sama lu jalan sama Iya, perempuan. iya. Kalau selama pacaran sih gue pasti ya fair-fairan aja gitu. Kayak gue yang ada duit nih ngomong ke cewek gue. Terus akhirnya udah gitu. Nggak split bill. Split bill nggak sih itu jatuhnya? Gimana dong? Cuma paling kalau nggak lagi gue nggak punya duit, gue minta cewek gue yang bayarin atau sama-sama nggak punya duit nih, ya udah bayar masing-masing gitu loh. Lihat situasi dan kondisi keuangan aja. Lebih ke nggak ada Persetujuan nggak iya aja. nggak ada nggak ada nggak ada Udah nggak ada jor-joran aja iya, ya. nggak ada harus split bill, nggak ada harus yang bayarin A, nggak ada yang harus bayarin B. Kalau lu ada duit ya bayarin aja selesai udah gitu ya. Maksudnya Mas Nanda Jati begitu. Kalau lu Al, Kalau gua sih, terima kasih. Terus gimana? Oh iya terus gimana? gua sih belum ada terlalu banyak pengalaman ya buat bayar kayak gitu-gitu, kayak jalan terus makan bayar gitu sama dia gitu, segala macam. Cuman tergantung, kalau gua tergantung konteksnya sih. Kayak misalnya emang lagi jalan aja bareng gitu. Ya udah kayak kalau gua nggak masalah kayak bayar masing-masing. Oke. Kalau misalnya gue lagi ada uang ya udah nggak apa-apa gue bayarin juga gitu. Cuma kalau misalnya nih di sini kondisinya lagi gue yang ajak nih, gue ngajakin dia nih, temenin gue kesini yuk. Ya udah kan ujung-ujungnya ntar kita makan gitu kan. Ya itu gue harus tahu gitu. Ini dia ada di sini, gue yang ngajakin. Ya setidaknya gue bayarin. Oh iya. Saya thank you-nya gitu lah. Boleh sih Al nih. Boleh juga Al ya. Lu dong. Masih gini gimana? Lu dong. Kalau gua adalah dari kacamata gua. Kacamata gua nih. Silinder 1. Kebetulan menurut gue ya ini masalah ke term agreement lagi balik ya. Kalau gue sih bilang, gue sih selalu jujur gitu. Kalau mau kemana-mana gue bilang ke siapapun, nggak harus gebetan gue, siapapun gitu. Kalau gue nggak ada duit ya lu bayarin gue. Kalau gue ada duit ya mungkin gue bayarin lu mungkin. Gitu. Kalau bisa split bill ya split bill. Gitu aja sih sebenarnya. Yang gue lihat sih permasalahan di sini di cewek ini merasa kalau cowok itu harus ngebayarin. Tapi ini menurut lu pandangan lu deh, lu pada first date itu lu masih bayarin apa enggak? First date lah, itu kan konteksnya lu pada jelasin kayak tergantung kondisi, berarti nggak cuma first date dong, selama pacaran jatuhnya kan? First date gua sih, iya gue yang bayar. Lu first date, kalau lu? Gua iya sih. Gua enggak. Jujur gua Emang lu miskin gitu kan? Iya, emang kan gue bilang gue jujur, gue sama siapapun. Faktor lah. Ya misalkan lu punya duit gitu loh. Kalau misalnya punya duit pun, kan juga lu keterlaluan punya pacar gak punya duit gitu loh. Ini baru first date lu. Iya. Lu baru ketemu pertama. Sengaja lu iya gue pernah ketemu sekali gitu terus, ya akhirnya bagi dua juga, gue bagi dua. Selama ceweknya fair mah gak masalah. Iya, kan gue bilang ya udah terus lagi. Kalau gua sih biasanya ini gue bayarin dulu gitu temennya. Cuman kalau menurut lu pada split bill fine gak kan buat first date? Fine gue sih. Gua gak masalah. Selama kedua belah pihak saling ini aja. Gak apa-apa banget sih harusnya. Iya, cuman nih kenapa ya gitu hitungannya sampai kayak Terlalu dipermasalahkan. iya mempermasalahkan. Menurut gua nggak cuma sekedar gengsi sih, kayak mereka ini kayak udah semacam cara pikirnya dia, termakan stigma nggak sih? Iya, stigmanya dia dan jadi cara pikir dia kalau first date cewek harus dibayarin. Gini ya, menurut gua manusia itu kan macam-macam ya dengan cara pikirnya macam-macam gitu, dari lingkungan yang beda, dari keluarga yang beda, status ekonomi dan segala macam. Artinya lu harus menghargai apapun pandangan lawan lu gitu. Lawan jenis siapa? Lawan lu aja udah. Ya lawan lu lah gitu, apapun itu. Karena laki-lakinya bilang you pay what you want. Yang mungkin kesalahan laki-laki ini adalah dia nggak ngasih tahu menurut gua kesalahan awalnya gitu, dia nggak ngasih tahu kalau lu harus bayar apapun yang lu mau. Gua kurang tahu sih di situ soalnya itu kan kondisi di mana itu Iya, mereka DM bertemu ya. DM-nya juga kayaknya kepotong-potong gitu DM-nya. Enggak, kalau menurut gua kalau dari DM menurut gue itu kesalahan di bagian ceweknya. Nah, tar dulu gua dulu nih. Menurut gua menurut gua kalau cowoknya itu bilang dari awal oke lah kalau lu bawa, makanya dia nggak apa-apa gitu bawa sepupu karena pikiran cowoknya adalah semua orang itu pikiran juga kayak dia, you pay what you want. Sementara perempuannya juga sama mikirnya, cowok selalu bayarin. Dan mereka tidak ada ngomong sama sekali. Iya, nggak ada ngomong sama sekali, seolah-olah pikiran mereka tuh udah sama, udah satu, padahal enggak. Komunikasi.
komunikasi yang salah. Iya, komunikasi yang salah. Ya cuman what happen gitu di sana ya. Iya. Tiba-tiba di-spill aja gitu hitungannya. Iya. Ceweknya diem aja gitu hitungannya. Iya. Lu bayarin dong. Iya. Biasanya dramanya di on the spot aja gitu ya. Apa ya? Apa Iya ya. Iya iya. Iya, Lu ngapain bilang teman lu, misalkan nih gue jalan sama cewek gue. Lu bilang, "Ger, cewek gue masa gini gitu." Iya, masa lu spill internet gitu itu. Iya, Iya, anda ya. Iya, kayak Anda waktunya banyak sekali gitu. Iya, itu Waktu sih. Anda banyak sekali. Nih kita Penasaran bikin gua. video ini curi-curi waktu kan Iya, ya? ini udah yang tidak ada syutingan lagi gitu. Iya. Walaupun Aldi ada editan lagi, nanti Iya. ada editan Mas Nanda lagi, Al dengan konten sendiri gitu. Macem-macem lah. Iya. Iya gitu sih gua. Pertama waktu lu banyak banget, gue pengen tahu lu ngapain. Sebenarnya di hidupnya. Kok bisa gitu Iya, ya? kok Gue bisa. pengen gitu. Pengen gue ngebikin trip Why? sepanjang itu untuk hal yang tidak penting-penting banget. Iya. Kedua adalah kenapa harus lu ramein kayak gak tahu ya yang ramein siapa juga ya. Ya, Trending nggak sih di temennya. Twitter? Trending, Iya, sampai trending trend, temennya. split bill, Trending sampai di Indo. split. Pertama? Iya. Enggak pertama. Ya, pokoknya masuk trending list aja lah. Sempat satu di split. Sempat satu. Iya, gue kira, ini jujur nih. Gue tahu ini fenomenanya tuh gue ngasih tahu sebenarnya. Split ini gue kira tuh trending Twitter. Gue kira film Split masuk ke Netflix. Seneng banget gue. Wah, ini mungkin ntar ada trilogi masuk nih. Ternyata masalah split bill. Masalah spillan. Tidak penting, saya tidak peduli sebenarnya. Dari nggak peduli karena banyak yang ngomongin, gue jadi peduli. Gatel. Gatel gue. Nggak Kayak, peduli, iya kayak, gatel. ini apa sih sebenarnya? Aduh, iya oke deh. Iya, cuman kalau misalnya di sini nih, mungkin yang lebih tahu konteksnya lu buka Twitternya nggak? Nggak ya? Gue kalau apa Cek langsung tweetnya nggak? ngecek gua tweet hashtagnya gue ngecek, soalnya rame banget, banyak opini-opini yang kayak ya ampun baru first date aja udah begitu gini-gini. Gua ya itu opini mereka sih, gue cuma mantau aja, cuma ngikutin aja. Ini lagi kenapa sih gue ikutin, cuma gue nggak cari tahu lebih banyak. Sumbernya lu baca nggak? Hah? Sumbernya? Sumbernya nggak dapet gue. Mungkin yang gue baca malu ya. Iya, Ya gua. mungkin ya nggak tahu sih, ntar lu bisa naruh perspektif lu lagi gitu hitungannya. Kalau di sini kita berbicara siapa yang salah gitu hitungannya. Iya, oke. Siapa yang salah? Kalau menurut gue yang salah di sini, gue based on chat lah gitu hitungannya. Gue kalau dari cerita cowoknya ya udah gitu hitungannya. Gue cukup setuju dengan cerita cowoknya. Tapi berdasarkan dari chatnya, menurut gue salahan si ininya yang porsi salah itu si ceweknya. Menurut gue itu udah jelas banget Iya gitu sih, kan. gue sih baru denger nih, ini beneran nih. Gue baru denger ada orang ngedate pertama bawa sepupu. Gue sepupu gitu hitungannya. Iya, sepupu bener. Nggak perlu sepupu loh. Dari awalnya menurut gue kalau pengen kemana, menurut gue nggak tahu sih ini kalau memang udah orang sosial itu tinggi gitu ya. Ngajak makan langsung ke fine dining menurut gue aneh aja gitu hitungannya. Kalau gue sama ini dari gue sendiri dan teman-teman gue pun kalau lu jalan ya udah jalan paling ya tempat-tempat yang mainstream dulu gitu Iya, hitungannya. mainstream dulu aja, yang happening nih aja gitu. Iya, ya pokoknya ya udah setiap pasangan pasti pernah situ deh gitu hitungannya kayak gitu. Menurut gue kayak ya udah gitu hitungannya nggak usah yang mahal dulu. Menurut gue aneh gitu. Lu tanya di mana harusnya yang normal di pikiran gue. Yang benar ceweknya gengsi dulu gitu hitungannya. Terserah deh mau di mana gitu hitungannya. Ini tiba-tiba langsung pop premium restoran gitu hitungannya. Menurut gue itu tidak ada etisnya dan dia mengharapkan dibayarin gitu hitungannya. Oh iya juga sih. Ya oke lah kalau cowoknya kita lihat cowoknya orang kaya gitu temannya. Cuman kan tetap aja sekaya-kayanya lu punya ya etika lu lah. Maksudnya lu ditawarin mau kemana, diajak jalan pertama kali ya lu jangan langsung ini lah. Lu nggak tahu cowoknya gimana, mungkin kelihatan kaya tapi asalnya miskin kan nggak tahu. Kelihatan miskin tapi kaya kan nggak tahu juga. Gampang banget terlihat kayak di internet, gampang. Ya gitu. gampang kan maksudnya kayak banget. gitu. Cuman di situ etika si ceweknya menurut gua kurang gitu hitungannya. Kenapa lu tiba-tiba langsung ke bebet kayak pengen ke sini gitu. Wah, kalau gua langsung ilfil. Lah lu baru kenal sama gua gitu. Lu mau kenal sama gua tiba-tiba begini. Berarti itu kan udah PDKT gitu ya. Iya mau ngerti dia nggak ngejelasin udah pacaran belum ya, gua nggak tahu ya pokoknya setidaknya kayak sih nggak mungkin kalau udah pacaran nggak mungkin kayak begini juga gitu. Ya itu kan baru first date gitu kayak ini etikanya udah nggak ada gitu hitungannya. Dan dia kayak ngerasa kayak yang pertama ya udah first date oke lah gitu ngedate nongkrong. Dia ngomongin nongkrong lah bukan first date lah gitu hitungannya. Ya udah nongkrong terus ini nongkrong lagi bener kan? Iya. Nongkrong mesti dibayarin gitu kan? Iya, Tidak ada nongkrong. konteks untuk first date. Padahal bener juga. Iya. Oh jadi konteksnya nongkrong. Ya pokoknya nongkrong yuk, si cowoknya ajak nongkrong yuk gitu. Ayo kata ceweknya kemana, kata cowoknya nanya, tadi pengen sini gitu. Nongkrong bener nongkrong apa jadi first date ya bener ya? Iya. Iya, emang ya udahlah. Ya aneh ya nongkrong. Nongkrong itu tuh adalah ketika lu bareng temen lu tuh hangout bareng di sebuah tempat makan minum terserah. Yang penting nongkrong ngumpul dan biasanya sih
bayar sendiri-sendiri sih biasanya. Ya konteksnya tidak ada romantisan atau hubungan sebenarnya. Apalagi lu bawa sepupu gitu. Dan iya masih nggak tahu diri banget. Misalnya lu udah di fine dining, minta dibayarin, bawa orang lagi. Cuma untungnya dari kalau gue lihat dari resepnya dia nggak beli makan per orang. Iya. Makan kayak rame-rame gitu. Ya, sharing food lah. Kayak Hitungannya pot gitu. Pokoknya sharing food, pokoknya makan gede dibagi-bagi gitu rame-rame kayak gitu loh. Kayak gitu hitungannya, kenapa gitu? Kenapa ya? Dan kenapa ini harus kayak gede banget, gue juga nggak ngerti sih. Tapi sih yang gue cek ya dia, kayaknya sih ini adalah orang-orang akun-akun circle Twitter gitu dia. Kayaknya Iya pasti sih, menurut gue itu. Twitter yang walaupun followernya tuh nggak gede-gede banget, tapi 3.000 di Twitter tuh menurut gue udah dapat reach yang gede. Untuk seorang ini ya, punya circle. Punya circle 3.000 dari teman-teman yang retweet lagi. Iya sih, aneh gitu. Maksudnya lu ini first date bukan. Terus lu ajak ke fine dining, ajak sepupu, minta dibayarin. Nah itu menurut gue porsian si cewek itu menurut gue salah, berlebihan menurut gue salah tuh dia. Walaupun tadi balik lagi, gue selalu setuju mungkin ada kesalahan cowoknya ya di komunikasinya. Kalau dia bilang dari awal, tapi kita bayar masing-masing. Ya tetap. Itu nggak bakal ada masalah gitu. Harusnya gitu ya. Maksudnya setidaknya masalah di situ gitu teman-teman. Langsung di DM aja dikelarin gitu. Maksudnya di tempat, di di restonya itu. Di tempat bayar. Iya, lah kok lu ngapain gua kan gitu bisa gitu, nggak perlu DM lagi. DM menurut gua udah fucked up juga, walaupun berdua DM gitu hitungannya. Iya. Udah fucked up itu. Udah lewat soalnya kan ya. Iya gitu hitungannya. Kasih lagi DM, fuck. DM dan mending DM ke temennya dulu gitu hitungannya. Iya ke temennya dulu. Enggak, maksud gue tuh selesai di DM sebelum ngajak, ngerti gak lu? Tapi kalau gua ke sono, jadi sebelum pergi dia ngasih tahu bayar sendiri masing-masing ya. Mungkin di situ ceweknya nggak ikut atau ntar dia ngomong lagi oke lah. Maksudnya udah jelas persetujuan. Dan gua rasa kayak kalau cowoknya kaya, duit segitu kayaknya oke lah, kayak nggak gede-gede banget lah, ya udah lah ya, kayak keluar ya udah. Tetap mau kaya walaupun orang miskin, tetap etikanya dong. Iya, cuman etika balik lagi seperti episode 1. Duitnya itu kadang-kadang nggak masalah, cuman cara lu mintanya ini yang kadang-kadang cara penggunaannya tuh salah. Iya, gitu. kadang-kadang bikin kesel, jadi kita pelitnya minta ampun langsung gitu loh. Mohon maaf nih. Bukan pelit, cuman keadaan itu yang bikin kita tuh menjadi kikir tiba-tiba kayak tai lah ngeluarin duit segini buat dia doang gitu. Gak ada guna-gunanya gitu. Tapi lu paling gede ngeluarin buat cewek berapa? Oke. Nanti next episode lu ya ngebahas lu ya. Nggak usah, ngapain ngebahas gua, nggak penting aja. Siapa tahu trending, orang-orang jadi tertarik sama lu. Iya, lalu nggak mungkin banget Al, satu banding 1 juta miliar cahaya. TikTok do your magic aja. TikTok do your magic. Twitter do your magic aja, Bras. Ya emang gue hilang atau gue cacat gini-gini, gue kan enggak juga. Aduh. Siapa tahu algoritma YouTube sedang salah, jadi kita naik. Iya. Lu jadi bahan obrolan orang di Twitter. Iya. Ini orang kenapa nih yang cacat? Kayaknya dia sehat-sehat, enggak, yang cacat pikirannya. Masuk para games kenapa? Karena isi kepalanya. Oke lah, jadi karena daripada panjang lebar nih juga kamera udah merah ya kan. Masalah split bill ini menurut lu worth it gak untuk dibesarkan dari Mas Nanda Jati dulu? Nggak perlu dibesar-besarin lah, intinya emang tuh cewek pengen, ya tadi Ali bilang attitude tuh cewek tuh nggak ada, terus emang dia pengen rame aja kali buat akunnya dia sendiri gitu. Mungkin nggak, Meng, lu bareng ke perempuan, nih contohnya nih lu deket sama perempuan yang sama setipe, walaupun secakap apapun tetap lu jalanin nggak? Tapi dia mintanya kayak gitu? Enggak. Nggak kuat tuh. Ujung-ujungnya masalah cuy. Dari situ ya udah nggak ada kecocokan. Iya. Susah ntar ke depan-depannya. Nah, terus lu Al, worth it gak untuk dibesarkan Al? Masalah split bill ini. Iya. Buat apa? Sarang Buat apa? Lu di worth it gak untuk dibesar-besarkan masalah seperti ini? Menurut gue worth it aja. Iya. Menurut gue worth it karena di sini udah mulai jelas gitu untuk permasalahan seperti ini tuh kayak ya udah banyak ya ini membuka banyak opini juga tentang hal ini gitu. Membuka gimana, mata, pikiran dan gimana tentang masalah split bill orang first date tuh gimana. Banyak argumen yang muncul dan menarik menurut gua. Banyak gitu. Bagus lah menurut gua. Ya walaupun memang masalahnya sendiri itu nggak penting banget gitu hitungannya. Cuman menurut gua makin jelas gitu. Orang-orang tuh nggak cuma sekedar ya lo harus begini, banyak banget.
Yang mana tuh lebih lu ditekankan lagi gimana lu cara komunikasi sama lawan bicara lu gitu. Iya, lawan bicara. Lu nggak bisa, lu punya pendirian, lu nggak bisa langsung lempar pendirian lu ke cewek lu. Iya. Dan lu cewek juga punya pendirian, nggak bisa langsung seenaknya lu punya aja gitu teman. Iya. Harus sama-sama ketemu di tengahnya. Lu kalau mau split bill, kalau enggak atau enggak gimana nih agreementnya. Mungkin gue bayarin dulu, nanti lu makan sendiri, lu kan bisa kan kayak gitu. Bisa tuh, Kan iya. bisa kayak gitu hitungannya. Harusnya lebih ke komunikasi, ini udah jelas banget itu. Konklusinya tuh bukan masalahnya dia, tapi gimana cara lu komunikasi sama lawan bicara lu. Mungkin di masalahnya dia atau sama pembacanya kayak gitu. Dan yang gue lihat sih split bill ini apakah worth it dibesarkan apa enggak? Masalah split bill-nya enggak, menurut gue agak aneh. Cuman yang worth it dari cerita ini adalah ternyata emang cara pandang manusia soal hal kecil, masalah makan aja tuh Bisa dibesar-besarkan. bisa menarik. Bisa Iya. menarik. Bisa menarik, dan ternyata hal masalah makan ini bisa gede banget sampai trending, dan mungkin nggak kita bisa lihat dari split bill ini adalah hal yang terpenting adalah komunikasi sih. Kalau Iya, gua komunikasi. Balik lagi. Jadi ya gitulah, manusia macam-macam, cara pikir macam-macam, pendiriannya macam-macam, berdiri lingkungan apa, status ekonomi apa, macam-macam. Jadi hargailah apapun pendiriannya. Kalau lu dengan pacar lu atau calon pacar lu atau dengan siapapun, ya kalau bisa buka pikiran untuk menerima perspektif baru lah. Jadi ambil tengahnya biar asik gitu. Jadi gue rasa hidup tuh tanpa dicari masalah tuh udah ada aja masalah menurut gue ya. Ya lurus aja tuh ada masalah. Jadi nggak usah cari masalah lah, santai-santai aja ya kan, ngopi rokok selesai gitu. Oke, jadi terima kasih untuk yang nonton di episode keempat ini. Semoga ada manfaatnya, semoga ya kan. Dan jangan lupa untuk subscribe main channel kita ST Media dan Nyantai Media. ST Media dan Nyantai, di mana kita bahas masalah produktif di ST Media, masalah kamera dan segala macam. Nyantai soal teknologi yang lagi happening apapun itu. Ya oke lah, udah. Jangan lupa Channel ini di-subscribe gak? Subscribe aja. subscribe boleh. Kalau lu mau ngata-ngatain kita boleh banget. Kalau lu mau nge-share ke temen lu untuk ngatain kita boleh Atau banget. kasih kritik dan opini kalian juga. Iya, Atau mau kasih pembahasan juga. boleh banget tuh. Oke. Mau kita julitin? Inilah tongkrongan anak-anak kita ya. Masih nggak kelihatan mukanya. Tolong ya. Iya. Itu di-tag. Itu di-spill. Ya. Dadah. Terima kasih. Bye.